Kami ucapkan shalom. Kalau Anda menyaksikan siaran live streaming kami boleh diketikkan di kolom komentar ya nama Anda dan dari mana Anda menonton ya karena kami rindu untuk berdoa buat jemaat-jemaat online kami. Nah, saudara pada pagi hari ini tema khotbah yang akan saya bawakan berjudul Younger Leaders for Christ. Ya, masih melanjutkan topik bulanan kita ya, topik bulan ini, bulan Juni adalah Family for Christ. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana pemimpin-pemimpin muda itu bisa dibangkitkan. Baik melalui keluarga kita atau melalui gereja kita. Amin saudara. Ya. Nah saudara kita harus tahu bahwa kegerakan-kegerakan besar di dunia ini seringkali dimulai oleh orang-orang muda yang diberi kesempatan. Contohnya, Paulus itu sangat memahami hal ini sehingga dia memuridkan dan memberi kesempatan kepada Timotius untuk bertumbuh kembang dalam leadership-nya. Ya, jadi Paulus itu adalah mentornya, Timotius ini anak muda yang dimentorkan oleh Paulus, ya, Saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah generasi dibangkitkan? Kita akan lihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, poin yang pertama, kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Ayat yang tadi kita baca itu adalah sebuah sapaan dari Rasul Paulus menyapa kepada Timotius, anak rohaninya. Dan Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa orang muda itu sumber kekuatannya bukan karena fisiknya yang masih muda. Yang percaya katakan amin, ketikkan amin. Tapi sumber kekuatannya itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Gak percaya? Contohnya, banyak loh anak-anak muda yang secara fisik lemah. Mungkin mereka menderita sakit penyakit tertentu. Jadi mereka tidak punya kekuatan seperti anak-anak muda lainnya. Jadi sebenarnya sumber kekuatan orang muda pun berasal dari kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Boleh diketikkan di kolom komentar, sumber kekuatan kita adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi harus kita ingat, kalau hari ini kita muda dan kita kuat, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Anak muda itu bisa kuat secara fisik, nggak bisa dipungkirin gitu saudara ya. Kuat banget gitu kan. Mau tidur jam berapa? Ayo, mau begadang? Ayo gitu kan saudara ya. Kuat sekali mereka, kayak energinya tidak pernah habis gitu ya. Nah dulu pun saya pernah mengalami loh masa-masa yang seperti itu karena saya juga pernah muda gitu saudara. Tapi kalau sekarang itu waduh nggak bisa saudara ya. Kalau begadang dikit itu wah itu bisa drop imunnya gitu. Jadi tidak disarankan untuk orang-orang yang usianya sudah ya 40 tahun ke atas gitulah ya. Malah harus kita sleep early, wake up early gitu saudara ya. Nah tapi saya juga mau address isu ini kepada anak-anak muda. Bahwa engkau harus membangun bukan saja fisikmu untuk menjadi kuat. Tapi juga jiwa dan rohmu. Yang percaya boleh katakan atau ketikkan amin. Saudara, jiwa ini mencakup mental. Jangan sampai fisiknya saja yang kuat tapi mentalnya melempem saudara. Saudara pernah makan kerupuk? Kerupuk itu lebih enak dimakan kalau crispy kriuk-kriuk atau kalau melempem. Lebih enak kalau crispy kriuk-kriuk kan saudara. Kalau melempem gak enak saudara ya. Nah begitu juga dengan orang-orang muda. Perlu membangun juga mental mereka. Perlu kita bantu untuk mentalnya ditempa. Sehingga anak-anak muda tidak gampang menyerah menghadapi tantangan yang ada di zaman seperti sekarang ini. Ada amin saudara ya. Untuk itulah
perlu peran dari orang tua, perlu peran dari gereja untuk mementorkan anak-anak muda kita supaya menjadi pasukan Kristus yang elit, pasukan Kristus yang tidak melempem, tetapi pasukan Kristus yang berani, yang excellent dalam bidang apapun juga yang mereka terjuni. Yang percaya katakan amin, haleluya. Amin. Dan kita juga harus encourage anak-anak muda untuk tidak menyia-nyiakan masa muda mereka. Tetapi untuk menggunakan masa muda ini, energi yang banyak ini justru untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Raja Daud suatu hari menuliskan dalam kitab Mazmur tentang kekuatan orang muda. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan orang muda di dalam Tuhan itu seperti kekuatan burung Raja Wali. Dapat kita lihat dari Mazmur 103 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yang percaya katakan amin. Saya berbicara kepada anak-anak muda hari ini. Apakah yang lagi ada di storehouse dalam ibadah simulasi ini, atau yang sedang menonton di rumah? Kalau engkau pernah merasa lelah menjalankan aktivitas sehari-harimu, kalau engkau merasa capek menjalani hidup ini, banyak tekanan, banyak pressure, apakah dari sekolah, dari kuliah, ya, tugas yang harus dikerjakan, ataukah dari tempat kerja buat Anda yang profesional muda. Biarlah firman ini berbicara kepada saudara hari ini, bahwa kekuatan masa mudamu itu bisa diperbaharui oleh Tuhan, bagaikan kekuatan burung Raja Wali. Yang percaya katakan amin saudara, yes. Saya tahu pandemi COVID-19 ini memukul banyak sendi kehidupan. Termasuk anak-anak muda loh terpengaruh. Ya saudara, di pelayanan kami ini di Anugerah Church, Anugerah Ministries, kami mengkuliahkan anak-anak saudara ya, mahasiswa-mahasiswa. Dan mereka juga memberikan masukan kepada kami. Bagaimana kalau sekolah itu sebenarnya lebih enak kuliah itu kalau ketemu langsung sama dosennya gitu ya. Karena ketemu langsung sama dosen dijelasin aja pakai papan tulis belum tentu ngerti. Apalagi ini sekarang online gitu kan saudara ya. Makin sulit aja gitu ya zamannya gitu. Tapi mau gak mau anak-anak muda juga harus bisa embrace this change. Harus bisa merangkul perubahan ini ya. Tetap belajar baik atau tidak baik keadaannya. Tetap kabarkan Injil baik atau tidak baik keadaannya. Amin. Tetap lanjutkan hidup ini mau online ataupun offline. Tetap mempermuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buatan Yesus saudara. Nah jadi di sini kita melihat gereja mempunyai tanggung jawab untuk mementorkan pemimpin-pemimpin masa depan. Younger leaders for Christ. But of course anak-anak yang masih kecil atau remaja, anak muda yang dibawa ke gereja oleh orang tuanya atau datang ke gereja sendiri. Mereka itu disadari datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, gereja harus bisa melakukan pemetaan supaya bisa mementorkan mereka dan memfasilitasi anak-anak ini secara efektif. Makanya di gereja ada pelayanan anak, ada pelayanan remaja, ada pelayanan youth, profesional muda, sampai dewasa, ya kan? Ada juga pelayanan usia emas gitu ya. Semua lini dicakup, tidak ada yang terlewatkan, begitu saudara ya. Nah, tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa keluarga itu adalah tempat yang terbaik untuk melahirkan dan membangkitkan pemimpin-pemimpin muda ini bagi Kristus. Mereka lahirnya di dalam keluarga, mereka dibangkitkan di dalam keluarga, dimentorkan terlebih dahulu oleh orang tua mereka di rumah mereka masing-masing, baru dibawa ke gereja. Dari sini kita bisa melihat bahwa gereja perlu bekerja sama dengan orang tua untuk mementorkan generasi yang lebih muda. Yang mengerti manggut-manggut yang ada di storehouse, yang mengerti boleh kasih jempol-jempol yang lagi nonton secara online ya. Puji Tuhan. Kita masuk poin yang kedua. Bicara tentang latar belakang keluarga.
Nah, ini tidak semua orang itu datang dari latar belakang yang keluarga baik-baik, yang harmonis, yang saling mengasihi. Sayangnya tidak. Ada banyak anak-anak yang datang dari latar belakang keluarga yang kurang baik. Apakah orang tua sering berantem setiap hari, anak-anak harus melihat bukan cuma percekcokan tapi juga abuse, ya, penganiayaan baik secara fisik maupun secara verbal gitu saudara. Jadi pukulan itu bukan cuman hantaman fisik, tapi bisa juga menghantam mental mereka, jiwa mereka dengan kata-kata kasar yang diucapkan setiap harinya. Nah, jadi saudara, kalau memang latar belakang keluarganya itu kurang baik, maka harus ada pemberesan masa lalu. Supaya kemudian anak-anak muda ini bisa mengetahui potensinya di dalam Tuhan Yesus, mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita melihat bagaimana orang tua mengajari anak-anaknya di rumah. Apakah dengan kasih? Apakah orang tua bisa memberikan teladan yang baik? Atau dengan bentakan, kata-kata yang kasar yang menyakitkan hati anak-anak, dengan kekerasan fisik? Hati saya tertuju kepada anak-anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang tidak memberikan suasana yang aman kepada anak-anak ini. Dan hati saya juga tertuju kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home. Orang tuanya bercerai. Kebanyakan dari mereka, anak-anak dari keluarga broken home ini bertumbuh dewasa. Bukan cuman keluarganya yang broken home, tapi mempunyai hati yang broken heart. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mereka merasa tertolak, mereka merasa tidak dicinta, tidak diinginkan, tidak dirindukan. Apalagi perceraian di budaya timur itu sangat buruk saudara. Bisa bermusuhan antara dua keluarga besar yang dulu pernah dipersatukan. Bayangkan luka batin yang harus ditanggung oleh anak-anak tersebut ketika mamanya bilang, papamu brengsek nak. Karena papanya brengsek, anaknya juga brengsek kan gitu saudara. Nah itu membekas luka batin dibawa sama anaknya. Atau ketika papa mereka selalu menyalahkan mamanya untuk keretakan rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga mereka. Saudara, saya mau ingatkan, anak itu diciptakan peleburan dari sel sperma dari papa dan sel telur dari mama. Artinya seorang anak itu mewarisi gen dari kedua orang tuanya. Benar apa enggak saudara? Dua menjadi satu ketika pembuahan terjadi. Menjadi satu dalam diri anak itu. Jadi kalau kedua orang tua ini saling membenci, saling menjelek-jelekkan, saudara, hati anakmu itu tercabik-cabik saudara. Karena misal ketika seorang mama membenci suaminya atau membenci mantan suaminya, dan itu diomongin terus kepada anaknya setiap hari. Atau sebaliknya, seorang papa yang menjelek-jelekkan mamanya setiap hari. Saudara tahu, anak ini mempunyai pergolakan jiwa yang begitu besar dalam dirinya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kalau mama membenci papa, dalam diri anak itu juga mengalir gen papanya. Berarti ada bagian dalam diri anak itu yang juga dibenci oleh mamanya. Dan sebaliknya, kalau papa membenci mama, dalam diri anak itu juga mengalir gen mama. Dan mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak minta dilahirkan di atas dunia ini. Mereka lahir karena pilihan papa dan mama yang jatuh cinta suatu zaman dulu. Yang kemudian cinta itu menjadi luntur. Mari, jangan kita izinkan anak-anak menjadi korban karena keegoisan orang tua. Yang percaya katakan amin. Yang setuju dengan saya ketikkan amin di kolom komentar saudara. Ya. Nah, jadi kita lihat pemberesan tentang masa lalu ini. Kepada anak-anak muda, pikirkan baik-baik sebelum engkau memutuskan untuk menikah.
Karena dalam kekristenan, pernikahan itu mengikat sampai maut memisahkan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ketikan sampai maut memisahkan. Itulah pernikahan Kristen. Kenapa iblis gencar ingin merusak rumah tangga? Karena iblis mengincar generasi berikutnya. Kalau bisa, jangan sampai anak-anak itu bertumbuh utuh. Kalau bisa, anak-anak itu harus bertumbuh broken. Bukan hanya broken home, tapi juga broken heart. Broken identity. Supaya mereka nanti kalau bertumbuh besar, mereka juga akan melukai orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Ini semua berpengaruh pada anak-anak itu. Ketika mereka dewasa, apakah mereka akan menjadi manusia yang utuh? Kabar baiknya buat kita semua. It doesn't matter your background, where you came from. Gak masalah latar belakang saudara seperti apa. Percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Yesus sanggup memberikan identitas yang baru dalam hidupmu. Kalaupun kau berasal dari keluarga yang broken home, kalaupun kau harus diberikan judgment, penilaian yang sangat pedas dari masyarakat, kalaupun ada omongan-omongan tidak baik yang harus kau terima. Saudara, karena apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya itu juga menebus masa lalumu, menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tuamu. Di dalam nama Yesus engkau bebas, engkau menjadi orang yang baru, identitas yang baru, ciptaan yang baru. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus boleh lambaikan tangannya, baik yang di storehouse maupun yang di rumah. Engkau yang melambaikan tanganmu, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Judgment masyarakat terhadap dirimu karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tuamu doesn't matter anymore. Kamu adalah ciptaan yang baru. Ini suatu revelation yang very powerful indeed. Ada istilah zaman sekarang, bahasa prokem. Pelakor. Saudara tahu apa arti pelakor? Mungkin orang Jakarta saja yang tahu ya. Pelakor itu perebut, ya benar ya. Perampas atau perebut gitu, laki orang gitu kan. Nah saya mau bilang kepada saudara, anak pelakor sekalipun, kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kamu diberikan hak yang sama menjadi anak Bapa di sorga. Jadikan Bapa di sorga, Bapakmu. Jadikan Yesus sebagai pokok anggur yang benar di dalam hidupmu. Kalau Yesus pokok anggur dan kau ranting-rantingnya, kau tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kamu, hidupmu akan berbuah dan buahmu manis adanya. Yang percaya katakan dan ketikan amin. Masyarakat biasanya bilang, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Memang benar saudara ya. Tapi kalau pohonmu berubah, pokok anggurmu berubah menjadi Tuhan Yesus Kristus. Dan kau ranting-rantingnya jangan takut. Masa depanmu indah di dalam Tuhan. Dan hidupmu pasti akan berbuah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Sudah siapkah kita membangkitkan pemimpin-pemimpin generasi masa depan bagi Kristus? Apakah gereja sudah bekerja sama dengan orang tua untuk memfasilitasinya? Kita masuk ke poin ketiga. Untuk anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Poin yang ketiga adalah menjaga kekudusan. Untuk menjadi younger leaders, berhati-hati dalam bersikap. Anak muda itu paling mudah jatuh dalam jebakan. Hati-hati dengan jebakan dosa seksual. Lari dari jebakan dosa seksual.
Hati-hati dengan rekam jejakmu. Apalagi sekarang dengan media, ada rekam jejak media. Ini kami kemarin barusan doa puasa meeting pengerja online saudara ya. Pakai Zoom, zaman sekarang keren, mau meeting-meeting gak usah keluar rumah saudara ya. Nah ini lagi dibahas tentang rekam jejak media. Ya, berhati-hati karena media itu akan mengingat semua yang pernah kamu tuliskan, semua komentar yang pernah kamu ketikkan, semua hal yang pernah kamu bagikan, semua foto yang pernah diupload, media akan mengingat. Nah, jadi kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu baik-baik. Apalagi kalau sesuatu itu tidak baik, menyimpang dari firman Tuhan, dan kau pikir tidak ada orang yang tahu. Hati-hati saat ini ketika kau bukan siapa-siapa, hal itu enggak masalah. Tapi ketika suatu hari tiba waktunya untuk engkau dipromosikan oleh Tuhan. Kalau kau punya rekam jejak yang tidak baik, tiba-tiba semua itu muncul ke permukaan. Musuh-musuhmu akan tidak terima kalau engkau terima promosi itu. Mungkin engkau sedang mau menjadi seorang pejabat negara, suatu posisi yang sangat tinggi, reputasi yang sangat baik, tapi kemudian masa lalumu dibongkar-bongkar oleh orang, sampah-sampahnya dikeluarkan ke permukaan. Karena suatu hari dulu kau pernah menjadi orang muda yang bodoh dan tidak bijaksana. Saudara, jadi orang muda harus berhati-hati. Ingat Yusuf yang hampir dijebak oleh istri Potifar untuk melakukan dosa seksual. Yusuf lari dari jebakan dosa seksual tersebut. Saudara, larinya itu menjauh ya. Jangan lari mendekat. Wah, celaka kalau lari mendekat. Ya, lari dari dosa seksual menjauh sejauh-jauhnya. Jangan lari mendekat loh, malah jatuh nanti saudara. Ya, kita baca Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, saya sudah berikan highlight kuning di sana. Kunci Yusuf tidak melakukan dosa seksual ini bukan karena takut kepada Potifar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena dia sadar bahwa itu adalah kejahatan dan dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Meskipun ketika dia menolak ajakan tante Potifar, saudara, dia kemudian difitnah. Tante Potifar lapor ke Om Potifar katanya, itu hambamu itu hampir aja memperkosa aku, dengan nangis-nangis gitu saudara ya. Direkayasa saudara ya. Karena waktu bajunya Yusuf mau dibuka, dia tinggal bajunya, dia lari saudara. Ini buktinya gitu ya. Nah, maka karena dia justru melakukan yang benar, dia dijebloskan ke dalam penjara. Itu adalah konsekuensi yang harus dia tanggung karena dia memilih untuk melakukan kebenaran. Kadang-kadang dalam hidup kita juga seperti itu. Ketika kita melakukan hal yang benar, malah kita berada di posisi yang lebih terpuruk. Tapi selama kita melakukan kebenaran, jangan takut. Karena Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran kita bagai terang yang benderang di siang hari. Ada amin saudara. Meskipun Yusuf harus masuk penjara, dia tetap menjaga sikap hatinya. Dan pada akhirnya Tuhan meninggikan dia menjadi Perdana Menteri dari Mesir. Ada amin saudara. Nah ini adalah satu kisah
yang harus diteladani oleh anak-anak muda. Kalau Yusuf bisa lari dari jebakan dosa seksual, saya yakin anak-anak muda yang di dalam Tuhan juga bisa lari menjauh dari dosa seksual. Ada amin saudara? Ya, puji Tuhan. Nah, poin yang berikutnya, sekaligus poin yang terakhir. Yang keempat, untuk membangkitkan pemimpin generasi muda, perlu dukungan dari orang tua dan atau orang tua rohani. Jadi ada orang tua biologis, ada orang tua rohani saudara. Yang perlu bekerja sama untuk menumbuhkan anak-anak ini. Membangkitkan kepemimpinan dari anak-anak ini. Saudara, sebagai orang tua, akan tiba waktunya di mana anak-anak menjadi dewasa. Dan orang tua harus belajar untuk melepaskan mereka. Belajar untuk mempercayai mereka. Saya belum sempurna, saya pun juga masih belajar. Pastor Daniel dan saya dikaruniai Tuhan dua orang anak. Yang pertama, anak perempuan namanya Angeline, usianya 20 tahun. Saat ini sedang kuliah di Singapura. Anak yang kedua, anak laki-laki namanya James, usianya 10 tahun. Saudara, kepada anak yang sudah besar ini, saat ini anak kami sedang terjebak di Singapura, gak bisa pulang. Karena lockdown, kedua negara tidak membuka bordernya, baik Indonesia maupun Singapura. Terutama pemerintah Singapura sangat berhati-hati dan sudah mengeluarkan surat edaran kepada murid-murid internasional. Kalau sampai berani pulang ketika travel ban berlangsung, ketika travel dilarang, maka akan meresikokan di kemudian hari kalau mau masuk lagi ke Singapura ditolak izinnya. Itu sangat menyakitkan hati saya. Selama musim pandemik ini saya sudah berhari-hari meneteskan air mata. Harus menerima kenyataan bahwa putri kami tidak bisa pulang. Tapi kemudian di sisi yang lain, Angeline memberikan kabar gembira. Ini Angeline kan mau masuk tahun ketiga dan ini adalah final year, tahun terakhirnya sebelum mendapatkan gelar S1 ya dalam bidang perfilman. Dia memimpikan untuk double major. Dan dia sudah mengajukan ke sekolahnya. Dan permintaannya dikabulkan. Di final year ini Angeline akan major dalam hal sinematografi. Khususnya perannya sebagai director of photography. Dan saya tahu dengan jelas dia memimpikan hal ini sejak dia masih SMA. Kemudian yang kedua, dia juga majoring in editing, ya, jadi director of photography and editing. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, membukakan jalan buat dia, memberikan dia favor. Dan saya merasa kalau saya menjadi orang tua yang egois hanya karena kangen, kalau saya paksakan kehendak saya, kamu harus pulang, apalagi mami mau ulang tahun, mami gak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya kamu harus pulang. Seandainya saya memaksakan hal itu, saya sedang meresikokan masa depan anak saya. Bagaimana kalau ketika sekolahnya mau dimulai semester 5, ketika dia mau terbang dan kemudian menemukan bahwa pemerintah Singapura tidak welcome dia untuk kembali karena dia sudah melanggar ketentuan pemerintah untuk traveling balik ke Indonesia ketika traveling dilarang. Saudara, hari ini saya men-sharingkannya kelihatannya gampang ya. Tapi bermalam-malam saya menangis di hadapan Tuhan. Saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan aku sebentar lagi ulang tahun. Biasanya saya kalau mau ulang tahun tuh selalu minta surprise sama Tuhan. Saya termasuk anak manja sama Tuhan ya. Kasih surprise dong Tuhan. Dan bertahun-tahun Tuhan selalu kasih saya surprise. Saya nggak minta specifically surprise-nya harus apa gitu. Tapi selalu ada aja surprise yang dikasih sama Tuhan dan membuat hati saya itu senang sekali. Saya merasa sangat dicinta sama Tuhan, diperhatikan sama Tuhan. Tahun ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak minta apa-apa. Aku cuma minta anakku pulang. Karena saya kangen saudara.
Dan saya mau memastikan anak saya itu baik-baik saja. Saya ini tipe ibu rumah tangga banget. Yang akan masak makanan yang enak-enak buat keluarga saya setiap hari. Bikin kue sendiri. Yang seperti itu saudara. Untuk memastikan gizi mereka terpenuhi dengan baik. Tapi di masa pandemik ini justru saya tidak bisa melakukan peran saya sebagai ibu kepada anak saya yang besar itu. Saya pun harus belajar to let go and let God. Ketika saya sebagai orang tua tidak bisa melakukan peran saya. Dan kadang saya merasa gagal menjadi ibu. Kenapa seperti ini keadaannya? Tapi saya harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa meskipun tidak ada orang tua jasmani yang memperhatikan dia di sana. Masih ada Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan dia. Yang selalu ada dan menyertai dia. Makanya semua yang dia impikan dikasih sama Tuhan. Double major granted by her college. Ada amin saudara. Puji Tuhan. Sebagai orang tua kita perlu belajar. Karena banyak orang tua yang ingin memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Saudara, cara memuridkan anak-anak kita zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda saudara ya. Apalagi buat anak-anak yang sudah dewasa, dia punya cara berpikirnya sendiri. Jadi orang tua pelan-pelan tuh harus belajar untuk melepaskan kendali. Mengizinkan anak-anak mereka menjadi orang yang dewasa. Membuat keputusan mereka sendiri. Dan kita mendoakan dan kita menasihati. Ada amin saudara. Nah, dalam hal menjadi orang tua, baik jasmani maupun rohani, kita harus bisa menjadi leaders yang secure. Leader yang merasa aman. Memberi kesempatan kepada orang-orang yang lebih muda. Memberikan ruang untuk mereka bergerak dan bertumbuh. Diberikan nasihat, diawasin, tapi bukan didikte all the time. Dan kadang-kadang kita harus membiarkan mereka melakukan kesalahan. Supaya mereka bisa belajar dari kesalahan mereka tersebut dan bagaimana membenarkan kesalahan yang pernah terjadi. Karena kalau kita selalu menjagai mereka terus-menerus diawasin supaya jangan berbuat kesalahan, anak ini gak pernah dewasa saudara. Suatu hari kalau kita gak ada, siapa yang akan jagain mereka? Suatu hari kalau kita udah gak ada, bagaimana dia akan bangkit dari kejatuhannya? Bagaimana dia akan bangkit dari kesalahannya? Itu adalah life skill yang perlu dipelajari oleh anak-anak muda. Tanpa orang tua harus berkata, kalau anaknya melakukan kesalahan, I told you so. Sudah dikasih tahu mami daddy gak mau percaya gitu kan saudara ya. Oke, pemain musik boleh maju ke depan ya, sudah hampir selesai. Dan rupanya anak muda zaman sekarang itu juga gak suka mendengar, halah cuman gitu aja loh. Gampang itu mah. Kalau dulu ya di zaman mami, di zaman daddy, wah itu susahnya minta ampun. Saudara rupanya anak-anak muda itu tidak mau kesusahan mereka dibanding-bandingkan dengan kesusahan orang tuanya. Setiap zaman punya kesusahannya sendiri-sendiri. Memang benar zaman dulu katakanlah lebih susah secara fisik. Harus kerja di pelabuhan, mungkin ngangkat beras supaya bisa beri makan keluarganya. Zaman sekarang mereka di balik komputer saudara lain ya. Tapi bukan berarti kesusahan mereka itu kemudian tidak menjadi berarti. Kesusahan mereka tetap susah di zaman mereka yang sekarang ini. Nah jadi orang tua harus bisa mendengarkan dengan empati. Saudara, jangan tunggu ketika kita sudah meninggal, baru kita akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada anak-anak kita. Karena itu terlambat saudara. Apakah dalam hal bisnis ataupun pelayanan anak-anak muda perlu disiapkan mulai dari sekarang untuk siap menerima tongkat estafet tersebut. Mumpung kita masih hidup, kalau kita memberi kesempatan kepada mereka, kita masih bisa melihat bagaimana mereka memimpin. Kalau mereka salah, kita masih bisa mengarahkan mereka balik. Kita masih bisa mengawasi, kita masih bisa memberikan nasihat. Karena kalau kita sudah gak ada, siapa yang ngawasin? Siapa yang akan memberikan nasihat? Dan kebanyakan anak tidak siap ketika orang tuanya, baik jasmani maupun rohani meninggal karena tidak pernah dipersiapkan sebelumnya.
Paulus memuridkan Timotius supaya Timotius dapat memuridkan orang-orang lain yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir. Dan ini adalah ayat favorit orang-orang seluruh dunia. Kenapa favorit? Karena ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan juga cakap mengajar orang lain. Saudara, di gereja kami pun sedang membangkitkan generasi muda untuk menjadi pemimpin. Dalam rumah tangga kami pun kami sedang membangkitkan anak-anak kami, mementorkan mereka supaya siap menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana dengan rumah tangga Anda? Bagaimana dengan gereja Anda? Banyak sekali potensi-potensi yang terkubur karena orang tua jasmani dan rohani tidak mengerti peran mereka untuk membangkitkan anak-anak muda ini. Saya undang jemaat yang hadir di Storehouse bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama.